Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kembali pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun materi pagi ini yang akan Ibu sampaikan itu adalah wawasan Wiyata Mandala dalam konteks pengertian dan pengenalan wawasan Wiyata Mandala di SMK Negeri 1 Marabahan. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat bergabung kepada peserta didik menjadi warga SMK Negeri 1 Marabahan. Baik, Ibu akan menyampaikan biodata Ibu. Nama Ibu adalah Murniati. Ibu mengajar produktif BDP di SMK Negeri 1 Marabahan, bergabung dengan SMK Negeri 1 Marabahan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Alamat tempat tinggal Ibu adalah Jalan Hidup Baru RT 2 nomor 70, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 70513. Siswa-siswi peserta MPLS tahun 2020, kita masuk kepada materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Pengertian lain secara harfiah yaitu sebagai pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah yang harus dipahami secara mendalam bukan saja lingkungan secara fisik, tetapi juga lingkungan sosialnya. Wawasan Wiyata Mandala ini dijadikan sebagai sarana ketahanan sekolah. Hal ini tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13.090/CL.84 tertanggal 1 Oktober 1984. Siswa sekalian, sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, kamu akan disebut memiliki wawasan Wiyata Mandala jika sudah melalui proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala ini harus melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah mengetahui. Seorang siswa atau peserta didik harus mengetahui lingkungan fisik sekolah tempat dia bersekolah. Lingkungan ini dapat diketahui melalui panca indera. Contoh, siswa harus mengetahui ruang guru ada di mana, mengetahui letak perpustakaan di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Jadi, kamu sebagai seorang peserta didik di SMK Negeri 1 Marabahan, kamu harus mengenali lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Marabahan. Tahap kedua adalah tahap mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya,
Setelah mengetahui letak perpustakaan, nah, kamu harus mengenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di dalam perpustakaan tersebut, bagaimana fungsinya, dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan tersebut. Tahap ketiga yaitu mencintai. Setelah kamu mengenali lingkungan fisik sekolah, kamu harus mencintai lingkungan tersebut. Misalnya, kamu sudah mengenali perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan juga dijaga kebersihannya. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Marabahan yang berbahagia, kita akan melihat sedikit bagaimana sekolah itu. Sekolah adalah sebuah tempat untuk mengembangkan, pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, untuk mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan berkarya. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan sebuah keharusan. Ketika kita memilih untuk bersekolah, maka kita wajib melakukan kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kita lihat sekarang bahwa kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi di dalam belajar. Metode daring misalnya. Kita dipaksa untuk bisa. Dan ini merupakan sebuah kesempatan baik sebenarnya kita untuk lebih mengenal teknologi. Yang kedua, mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Ketika kita memilih bersekolah, maka di situ kita harus mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan etika, estetika, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Sebagai manusia, kita wajib menjaga lingkungan kita agar terpelihara. Perlu diketahui bahwa SMK Negeri 1 Marabahan ini adalah sekolah yang berwawasan adiwiyata. Manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan Tuhannya adalah mengembangkan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan kemampuan berkarya. Sekolah SMK tuntutan menguasai pengetahuan dan tuntutan menguasai keterampilan adalah sebuah komitmen. Jadi, ketika kamu memilih bersekolah di SMK, maka kamu harus berkarya sesuai dengan jurusan yang kamu pilih masing-masing. Di SMK Negeri 1 Marabahan ada 8 kompetensi keahlian. Siswa SMK Negeri 1 Marabahan yang sedang mengikuti MPLS tahun 2020 yang berbahagia. Kita lanjutkan sekarang. Komponen peran wawasan wiyata Mandala. Yang pertama itu adalah sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan tempat para warga sekolah itu berada. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa.
Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Mereka harus menjalin hubungan yang serasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik terhadap siswa. Yang ketiga adalah warga sekolah. Di dalam maupun di luar sekolah, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima adalah masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan saling mendukung antar warga. Siswa-siswi SMK Negeri 1 yang sedang melaksanakan MPLS tahun 2020 yang Ibu banggakan. Adapun fungsi sekolah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu ada 3. Yang pertama adalah ada guru dan siswa di dalamnya. Yang kedua adalah masyarakat yang sadar belajar. Dan yang ketiga ada tujuan, yaitu terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Siswa-siswi sekalian, tujuan pendidikan seperti termaktub di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Siswa-siswi peserta MPLS tahun 2020, jadi sekolah itu hanya sebagai suatu lembaga pendidikan. Sekolah diperuntukkan untuk tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya potensi sekolah untuk meraih pengetahuan dan keterampilan yang menjadi bekal hidup kelak di masa yang akan datang. Karena sebuah proses tidak akan pernah membohongi hasil. Kiranya demikian materi wawasan wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sangat banyak kekurangan yang Ibu sampaikan pada pagi ini, namun Ibu berharap bahwa walaupun sedikit materi yang kita dapat, tetapi ini akan memiliki makna yang luar biasa bagi kita. Sebelum menutup kegiatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama menyerukan moto SMK. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Baik, Ibu akhiri sesi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.